Hi, my name is Riata. Now we will learn how to use ing and ed adjective. Sebenarnya adjektif yang akhiran ed dan ing ini disebut participle adjective. Apa itu? Participle adjective adalah adjektif atau kata sifat yang kata dasarnya berasal dari kata kerja participle, yaitu kata kerja yang memiliki akhiran ing atau ed. Jadi, kata sifat ini diambil dari kata kerja. Dengan penambahan akhiran ed atau ing, dia berubah menjadi kata sifat. Perbedaan adjektif ed dan ing. Kita lihat yang perbedaan satu. Adjektif ed adalah kata sifat yang menggambarkan sebuah perasaan, sedangkan adjektif ing adalah kata sifat yang menimbulkan perasaan atau yang menyebabkan perasaan itu sendiri. Nah, dari pengertian tadi sudah jelas ya, bahwa kata sifat ini melibatkan emosi atau perasaan, baik itu akhiran ed maupun akhiran ing. Kita lihat contoh. Laura feels annoyed because the mosquitoes is annoying. Annoyed adalah kata sifat yang berakhiran ed yang berarti kesal, sebel. Seperti kita tahu, adjektif atau kata sifat menjelaskan noun atau kata benda. Siapa yang kesal di sini? Ya, Laura. Kesal di sini menjelaskan gambaran perasaan si Laura. Jadi beda ya dengan kata kerja, karena kata kerja menjelaskan tindakan atau suatu aktivitas, bukan perasaan. Lalu ada kata sifat akhiran ing, yaitu annoying. Nah, ketika mendapat akhiran ing, annoy menjadi annoying, artinya pun berubah. Dia mendapat imbuhan me dan kan, menjadi menyebalkan. Dan secara makna jelas berbeda dengan annoy tadi. Annoying atau menyebalkan di sini menjelaskan si nyamuk, yang membuat kesal atau menyebab kesal si Laura. Kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Adjektif ed hanya dapat digunakan untuk orang dan hewan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, pengertian dari adjektif ed tadi, dia kan kata sifat yang menggambarkan perasaan. Kita lihat contoh untuk hewan. My cat is very excited to see you. Kata sifat excited atau senang adalah perasaan si kucing. Gimana kita tahu kalau dia senang? Dia kan hewan, gak bisa ngomong. Nah, kita bisa lihat dari ekspresinya dong. Sekarang kita lihat contoh adjektif ed untuk manusia. My brother was very surprised when he got an ugly cake for his birthday. Surprised yang artinya terkejut adalah kata sifat. Ia menggambarkan perasaan si adik. Jadi adikku merasa terkejut. Sekarang kita lihat yang adjektif ing. Nah, beda dengan adjektif ed yang hanya bisa untuk orang dan hewan, akhiran ing ini malah bisa untuk semuanya. Maksudnya semua kata benda ya. Kan kata benda terdiri dari orang, hewan, barang, atau benda, situasi, dan lain-lain. Karena adjektif ing ini kan yang menyebabkan perasaan, bukan yang merasakan, jadi bisa untuk semuanya. Kita lihat yang pertama, contoh untuk orang. My uncle is so embarrassing. Pamanku memalukan. Embarrassing atau memalukan menjelaskan si my uncle. Jadi ia penyebab rasa malu itu. Lanjut kita lihat contoh untuk hewan. The penguin is very entertaining. Penguinnya sangat menghibur. Entertaining atau menghibur menjelaskan si penguinnya. Lanjut kita lihat contoh untuk benda mati. The book was interesting. I cannot stop reading it. Interesting atau menarik menjelaskan si bukunya. Saking menariknya si pembaca nggak bisa berhenti untuk bacanya. Lalu contoh berikutnya untuk situasi. It was very exciting holiday. Exciting adalah kata sifat yang artinya menyenangkan, dan di sini ia menjelaskan holiday atau liburan. Jadi liburan yang menyebabkan perasaan menyenangkan. Do you understand? Yes! I hope you understand. Now, this time for you to answer the question below. 1. The professor gave a very lecture. Many students left the classroom frustrated. A. Confusing. B. Confused. The correct answer is A. Confusing. Why? Because confusing describes the lecture itself. Number 2. I feel with my breakfast. A. Bored. B. Boring. The correct answer is A. Bored.
Why? Because bird is describe the field of subject. You get it? If you get it, this for you. You lose. Loser. Don't worry, learn more.